Halo sahabat Tebi, ini aku punya kucing kitten usia 2 bulan. Kemarin itu aku bawa ke klinik karena dia tuh kayak muncul gejala flu gitu. Akhirnya aku bawa ke klinik dan diresepin obat sama dokter. Tapi habis itu aku tuh nggak tahu cara minuminnya ke kucingku. Aku bingung gimana caranya. Padahal kemarin itu udah dikasih tahu sama dokternya, tapi aku masih nggak tahu. Jadi mendingan kita bahas bareng ya, bareng dokter seperti biasanya. Dok Katia. Halo, di video kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya meminumkan obat ke kucing, apalagi kucing masih kitten. Iya dok. Karena biasanya kalau kitten tuh lebih agresif daripada kucing dewasa, jadi biasanya akan lebih susah dibandingkan meminumkan pada kucing dewasa. Jadi kemarin ceritanya lagi flu. Ceritanya ini kucing kitten usia 2 bulanan, ada gejala flu, udah dibawa ke klinik sama dokter, dibawain obat minum untuk diminumin di rumah, nggak dirawat inap karena bukan yang kayak belum parah, belum parah dan banget bukan gitu. mengarah ke infeksi virus ya, dan masih mau makan ya kayaknya, masih lincah begini. Oke deh, nah sekarang di sini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya meminumkan obat kepada kitten usia 2 bulan. Dari klinik kemarin ada banyak obat yang dibawakan ya. Ini ada sirup, terus ada juga yang bentuknya kapsul yang berisi serbuk, terus ada juga yang bentuknya gel. Nah, di sini biasanya sih yang bentuknya sirup itu mungkin ada vitamin, antibiotik gitu ya. Tapi berbagai macam jenis obat-obatan macam-macam sih, ada yang sirup, ada yang antibiotik. Ada yang sirup, ada yang serbuk. Apalagi sekarang kan lagi ada pengetatan distribusi obat yang bentuknya sirup ya, karena ada bahaya di anak-anak ya. Jadi mungkin agak susah untuk dokter meresepkan dalam bentuk sirup. Jadi kebanyakan dalam bentuk kapsul yang berisi serbuk. Oke, langsung kita coba aja ya obat yang pertama ya. Oke, yang pertama kita akan coba obat-obatan bentuk sirup. Ini ada vitamin, di sini vitamin untuk suplemen untuk mengatasi gejala flu-nya. Di sini harus disiapkan yang pertama adalah spuit. Oke, sekarang kita langsung cobain obat yang sirup dulu ya. Ini ada vitamin dari klinik untuk suplemen flu-nya supaya nggak makin parah. Yang perlu disiapkan adalah kalau obatnya bentuk sirup adalah spuit atau pipet. Di sini ada spuit, yang sebelah kiri ini ada pipet. Pipet ini bisa dibeli di apotek-apotek, biasanya dijual terpisah atau sudah dapat dari obat-obatan yang bentuk sirup. Biasanya udah dapat tuh. Apalagi yang sediaannya itu sudah untuk anak-anak atau baby ya, sifat apa yang drops kayak gitu dapat. Tapi kalau spuit ini belinya harus di alat kesehatan atau biasanya dibawa dari klinik. Biasa dikasih sama dokter. Biasa dikasih dari dokter. Dikasih dari klinik. Dikasih dari klinik. Nah, terserah bebas mau pakai yang mana, sama aja karena dua-duanya ada takaran milinya. Di sini seperti ini ada takaran milinya. Spade ini adalah spade 1 cc. Ini juga spade 1 cc. Kalau untuk kucing dewasa atau kucing anakan biasanya memang disarankan pakai spade yang 1 cc karena biasa pengobatannya jumlah yang diminumkan itu nggak lebih dari 1 cc. Kecuali kalau emang lebih dari 1 cc atau 1 mili ya berarti ambil beberapa kali. Memang bisa pakai spade yang 3 mili atau 3 cc. Cuma kurang nyaman untuk mulut kucing. Karena terlalu besar. Karena ujungnya terlalu besar. Bisa kalau mau pakai spade 3 cc. Ini di sini saya ada contoh spade 3 cc, bentuknya lebih besar. Memang lebih enak untuk obat-obatan yang membutuhkan dosis banyak ya. Biasanya untuk kucing dewasa yang beratnya di atas 3 kilo. Mungkin butuh yang ini. Cuma tetap saya nggak rekom sih. Tetap enak pakai yang 1 cc. Mending pakai yang 1 mili. Berapa kali gitu ya dok? Karena lebih cocok untuk mulut kucing. Jadi ujungnya ini lebih mudah untuk masuk ke mulut kucing. Kalaupun mau pakai yang 3 cc, biasanya kok 3 cc itu di sampingnya ini ada buletannya lagi gitu loh. Kayak ada tutupnya lagi gitu. Itu biasanya ada kaitannya untuk mengaitkan jarum suntiknya. Nah, tapi ini saya potong pinggirannya. Supaya apa? Supaya untuk ujungnya ini spade-nya itu bisa masuk dengan leluasa ke rongga mulut kucing.
Kalau mau pakai spade yang 3 cc, jadi lebih baik area sampingnya mesti dipotong dulu supaya tidak melukai atau tidak menyulitkan ketika proses masukin obat. Tapi kalau misalkan kucingnya itu agresif dan membutuhkan obat yang jumlah banyak, lebih baik memang pakai yang 3 cc supaya sekali masukin itu semua obatnya bisa masuk semua, nggak harus ngambil berkali-kali, karena kalau kucing yang agresif kan agak susah handlingnya ya. Dia otomatis akan lebih stres kalau harus bolak-balik dimasukin spade untuk minum obat. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer yang jenis spade 1 cc daripada yang pipet. Karena lebih enak ya dok? Karena lebih enak. Ini kalau kita pencet gitu ya, kalau misalkan kucingnya nurut-nurut aja sih enak, sekali pencet langsung ketelen. Tapi kalau kucing yang nurut kan kita mesti keluarin pelan-pelan tuh. Nah kalau ini, kalau misalkan kita pencet terus kita tarik lagi, dia tuh kesedot lagi gitu loh airnya. Misalkan nih saya kasih contoh ya, ini saya udah siapin air ya, air minum. Nah ini misalkan kita ambil gini ya, katakanlah yang dibutuhin tuh setengah cc. Nah seperti ini. Nah setengah cc seperti ini. Nah ini aja begitu saya ambil, nggak langsung saya minumin, dia langsung netes-netes kan. Ini nggak saya tekan loh. Iya. Ini loh ya. Iya. Loh ini. Nah ini saya pegang sini tuh, kan dia turun-turun sendiri. Iya. Jadinya dosis obat yang dimasukin nggak sesuai karena udah turun-turun sendiri. Bisa jadi karena berkurang. Bukan, bisa jadi karena karetnya udah kendor. Nah, takutnya kalau pakai jenis pipet seperti ini dosisnya akan tidak sesuai. Jadi disarankan menggunakan yang squid seperti ini. Kalau seperti ini, misalkan kita tarik ya, kita sedot. Nah, ini ada 1 mili ya. Ya udah, selama ini bagian ujungnya nggak kita dorong ya, airnya nggak akan keluar tuh, nggak keluar kan, udah digoyang-goyang juga nggak keluar. Oke, di sini aku cobain pakai yang sirup. Ingat, kalau dibeli kemasan botol kayak gini, jangan langsung diambil dari botolnya gini langsung disepetin gini, karena kan jumlahnya banyak ya. Satu, takutnya spade yang kita pakai ini kan bekas mulutnya si kucing, ada bakteri atau virus yang nyisa karena kita nyucinya kurang bersih, masuk dong ke sini. Besok lagi otomatis kalau misalkan kita mau pakai lagi, virus atau kumannya udah berkembang di sini, jadinya obatnya kurang bagus. Dan yang kedua, sayang kalau misalkan kita langsung masukin begini nih ya. Kalau kita punya 1 ekor kucing oke, tapi kalau kita punya banyak ekor kucing, sayang dong, ini ntar sebotol cuma bisa untuk satu kucing doang. Padahal nggak bakalan mungkin 1 ekor kucing ngabisin segini banyak botol. Jadi kalau misalkan kita pakai spade yang berbeda dan nggak langsung dari botolnya, bisa kita pakai untuk banyak kucing. Caranya gimana? Kita siapin sendok dulu. Nggak, tolong ini pegangin dulu. Kita siapin sendoknya dulu. Jadi ini kan sendok 5 mili ya, 1 sendok teh. Di sini ada takarannya 1,25, ini 2,5 sama 5. Nah, kita kira-kira aja, katakanlah misal dia butuh 1 mili. Ya kita ambil yang garis paling bawah 1,25 mili. Kita tuangin secukupnya aja, kira-kira 1 mili lah, 1,25 mili. Tapi kita kurangin sedikit dari garis 1,25 supaya bisa pas 1 mili. Nah kalau sudah, kita tutup lagi botolnya. Nah lalu dari sendok ini baru kita ambil pakai spade-nya dia. Satu lagi yang perlu diingat, kalau misalkan kalian melakukan perawatan beberapa kucing, lebih dari 1 ekor kucing, sebaiknya 1 kucing 1 spade untuk 1 obat. Jadi kalau obatnya ada 3, ya pakai 3 spade. Supaya tidak ada residu obat-obatan lain yang bercampur di sini yang bisa menimbulkan kontaminasi atau mungkin efektivitasannya dari si obatnya berkurang. Lebih baik gunakan 1 obat 1 spade. Kalau misalkan ada 3 obat ya pakai 3 spade. 3 obat untuk 2 kucing ya berarti pakai 3 spade kali 2 kucing, berarti ada 6. Dan jangan lupa dikasih nama masing-masing spade-nya. Supaya nggak ketuker ya. Kalau perlu kita mesti punya catatan berapa banyak obat yang harus diminumkan per kali minum. Jangan lupa juga, biasanya kalau saya di kemasan itu bakal saya tulis tanggal mulai minum obatnya.
Aku juga dok, supaya kita nggak lupa. Kadang dari apotek atau dari dokter udah dikasih etiket sih, dikasih kertas yang ada tulisan cara pakai itu loh. Cuma kadang di situ belum tertulis tanggalnya, jadi saya tulis tanggalnya supaya tahu kapan dia mulai minum ya kan. Oke, sekarang coba kita minumkan ya. Ini dari sendok kita ambil. Nah ini pas ya, 1 cc. Caranya gimana minumkan? Jadi kucing itu kan sebenarnya tidak toleran dengan rasa manis, rasa asem, rasa pedas itu kan sebenarnya dia tidak tawar. Jadi kita mesti dengan segera memasukkan obat-obatan yang cenderung rasanya itu adalah manis, ya kan, atau pahit. Dengan sesegera mungkin. Nah, saya kasih dulu lihat anatominya mulut kucing ya. Cara pegangnya ya lebih baik di handling oleh 2 orang. Tapi kalau misalkan terpaksa, ini saya contohkan kalau misalkan di handling oleh 2 orang ya. Jadi yang satu pegang kaki depannya seperti ini. Nah, yang satu gunakan tangan kiri untuk memegang kepalanya. Pegangnya di samping kanan kiri, tekukan pipi atau dekat rahang atas. Bukan di rahang bawah ya. Bukan di rahang bawah begini, tapi di rahang atas. Kenapa jangan di rahang bawah? Takutnya nanti dia buka mulutnya kurang lebar. Jadi di rahang atas pegangnya. Pegang yang mantap tapi tidak keras. Jangan terlalu keras karena nanti akan menyiksa si kucing. Jadi cukup pegang yang mantap supaya dia tidak banyak gerak ketika obatnya dimasukkan. Kenapa kok jangan sampai banyak gerak? Khawatirnya nanti obatnya bisa bikin tersedak. Apalagi dia bentuknya sirup. Iya, sirup. Nah, jadi pastikan dia posisinya dipegang kepalanya dengan mantap. Bukan kuat atau keras ya, tapi dengan mantap, nggak gampang goyah. Terus posisinya agak didongakkan ke atas. Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, begini. Seperti ini. Biasanya jari bagian belakang ini nahan bagian kepalanya sini loh. Tengkuknya. Tengkuknya sini. Gini, coba dilihatin. Nah, misalkan gini ya, ini dipegang begini, pakai 2 jari, terus ini nah begini. Kalau misalkan kucing kecil gini mah 2 jari bisa ya, tapi kalau kucing besar kita mesti 1 kepala gini. Nah, sekarang coba kita lihat ke depan ya. Setelah kita pegang seperti ini, kita dongakkan ke atas. Kita pakai tangan kanan kita, jari tengah untuk membuka rahang bawah. Ingat ya, pakai jari tengah aja. Nih, jadi kita pegang rahang bawahnya, kita buka. Nah, kalian lihat di situ rongga mulutnya. Kalau misalkan obatnya sifatnya kapsul, itu kita masukkan ke pangkal lidah. Nah, tapi sekarang kan kita memasukkan yang sirup dulu. Kalau pakai sirup, kita cukup memasukkannya dari samping mulutnya. Nah, dari sini. Nah, dari sini. Nah, ini loh, di antara 2 rahang atas dan rahang bawah, di antara gigi. Giginya ini kan ada yang belum full, ada yang belum tumbuh ya untuk kucing kitten. Nah, kita masukkan di sela-sela gigi itu. Perlahan, jangan terlalu cepat karena bisa membuat tersedak, takutnya nanti ada aspirasi pneumonia, malah makin gawat. Jadi perlahan, tapi perhatikan dia untuk melakukan penelanan. Berarti kayak step by step. Pelan-pelan dimasukin pelan-pelan sambil ngikutin dia untuk menelan obatnya. Kalau misalkan sekali masuk dia berontak ya lepas dulu, baru pegang lagi. Sekarang kita coba aja ya. Ini ya kaki belakangnya. Nah, ini kita dongakin. Nah, terus masuknya dari samping sini. Nah, kita posisi pegang sepetnya seperti ini ya. Jadi kita dorongnya pakai ini. Jangan begini. Jangan juga begini. Apalagi begini ya, tangan kita dua-duanya kepake. Jadi yang paling enak tuh posisinya begini. Supaya kita bisa ngontrol pakai jempol kita masuknya seberapa banyak ya. Nih, kita dongain. Terus masukin ke samping. Nah, lihat dia ada respon ngejilat. Nah, biarin dulu, sabar, pelan-pelan sabar. Nah, lagi didongakin kalau udah tenang. Masukin lagi. Pelan-pelan sambil kita panggil namanya supaya dia tenang ya, Bo, cepet sembuh ya, Bo.
Tenang ya. Nah, ada respon ngejilat. Nah, dilepas dulu. Tenang ya, Bo. Tenang ya, Bo. Diangkat lagi, kita masukin lagi. Nah, ada respon ngejilat ya. Pinter, ini masih ada sisa setengah ya obatnya. Respon ngejilat tandanya obatnya masuk. Ini ya, masuk ke sini ya. Ini dibuka. Nah. Jilat nak. Nah, ada ngerespon ngejilat berarti obatnya udah masuk. Sekali lagi nak. Netes. Nah, dibersihkan dulu mulutnya supaya bersih. Pastikan jumlah obat yang masuk sesuai ya. Oke, good cat. Selanjutnya kita sekarang coba berikan obat yang bentuknya serbuk. Tapi karena kita nggak ada obat, karena kita dikasihnya sama dokter bentuknya tablet, jadi dari tablet coba kita serbukin ya. Berarti dihancurin gitu ya dok? Jadi yang perlu kita siapin adalah 1 sendok obat ya untuk ngegerus tablet. Nah, karena kita diberikannya kan obat tablet, jadi kita hancurkan dulu tabletnya. Ini udah disesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan oleh kucing ya, karena kucingnya ya, karena dia kan masih umur 2 bulan dan beratnya baru 500 gram, belum ada 1 kilo. Jadi obat yang dibutuhkan emang sangat sedikit sekali. Nah, ini kita hancurkan dulu. Kalau misalkan dikasihnya bentuknya serbuk ya tinggal dituang aja. Tapi karena ini kita bentuknya tablet, langsung dihancurkan dulu. Ini bentuknya tablet, kita hancurin dulu ya. Nah, ini digerus dulu tabletnya sampai jadi serbuk. Kalau sudah, kita tambahkan air minum ya, secukupnya aja supaya larut aja. Di sini aku ambil setengah mili. Diaduk-aduk supaya larut ke airnya. Nah, kalau sudah nanti disedot dimasukin ke spatnya. Kok gini sih? Spatnya sudah ini. Ini obatnya yang bentuknya serbuk tadi udah dicampur dengan air, udah dimasukkan ke dalam spet. Kenapa begini? Tergantung dari kondisi kucingnya ya. Ada kucing yang nyaman dimasukkan dalam bentuk kapsul, tapi ada kucing yang nggak nyaman dimasukkan dalam bentuk kapsul, nyamannya lebih bentuk cair. Sekarang kita coba masukkan dalam bentuk cair karena dia lebih nyaman dalam bentuk cair. Yuk, sama seperti tadi. Sekarang mau saya praktekin kalau misalkan saya harus ngasih obatnya sendiri. Oh iya. Ini kakinya ke depan nak. Nah, ini tetap posisikan dia menghadap kita. Kita ada di sebelah sini ya, saya ada di sebelah sini. Di depannya dia menghadap ke kita. Lalu pegang. Nah, ini loh. Dua jari ini memegang belakang kepalanya supaya dia nggak banyak bergerak. Lalu 2 jari depan kita pegang. Posisikan seperti ini. Memang agak susah meminumkan obat dengan 1 orang ya. Lebih baik kita minta bantuan 2 orang untuk meminumkan obat. Tapi bisa juga dengan cara kita cubit area lehernya seperti seekor indukan yang sedang menggendong anaknya untuk memposisikan kepalanya dan dia supaya tidak banyak bergerak. Lalu masukkan ke samping. Nah, dia lebih tenang. Seperti ini. Biasanya untuk 1 orang sudah cukup seperti ini. Ini nggak kasar ya. Ini nggak kasar. Ini bukan tindakan yang kasar karena pada dasarnya seekor induk kalau menggendong anaknya juga di area tengkuk seperti ini. Jadi tenang, ini tidak akan menyakiti kucing kalian. Pelan-pelan di samping. Nah, sedikit lagi nak. Sedikit lagi. Nah. Pastikan dia ada respon menjilat karena respon menjilat itu tandanya obatnya sudah masuk. Sekali lagi. Pastikan dia dalam posisi tetap menengadah ke atas atau mendongak ketika obatnya dimasukkan untuk memastikan obatnya masuk. Oke, obatnya sudah masuk. Anak baik, coba dilihat. Tuh, tidak ada obat yang tersisa kan, sudah masuk semua. Selanjutnya kita coba meminumkan obat yang bentuknya kapsul. Jadi ini dari dokter ada 2 macam obat ya. Yang pertama itu bentuknya kapsul seperti ini, kapsul keras, dan ada satu lagi itu bentuknya ini
kapsul lembut atau soft gel. Ini yang kapsul keras, ini yang kapsul lembut atau soft gel. Kalau selanjutnya untuk obat-obatan yang jenisnya kapsul, kita siapkan pelontar tablet atau tablet introducer. Tablet introducer atau pelontar tablet seperti ini banyak dijual di toko online atau di pet shop. Nah, caranya kita tarik ke belakang dulu pelontarnya, lalu kita pasangkan ujung kapsulnya di sini, atau bisa kapsul bisa tablet ya. Kalau untuk anjing biasanya tablet, kalau untuk kucing biasanya kapsul, tapi di anjing juga bisa tablet. Nah, kita taruh di ujungnya. Nanti sistemnya kita pegang seperti kita memegang gunting, tembakan begini, terus kita dorongnya. Jangan didorong pelan-pelan ya. Nah, kalau didorong pelan-pelan nanti keburu hewannya berontak. Jadi kita dorongnya agak cepat seperti ini, kita dorongnya. Nah, gitu. Jadi supaya obatnya segera terlontar ke dalam tenggorokannya. Langsung kita cobain aja ya. Sekarang yang kapsul keras dulu. Kapsulnya kita posisikan seperti ini, pelontarnya ditarik ke belakang. Coba mengendus-endus. Di handling, minta bantuan orang kedua, terus diangkat lehernya, lalu kita masukkan. Setelah dimasukkan, posisi dagunya tetap mesti kita pegang begini ya, lalu dielus perlahan seperti ini supaya kapsulnya turun ke tenggorokan. Nah, kalau dia udah ada respon menjilat seperti itu, berarti kapsulnya sudah masuk. Coba kita cek, kita buka. Nah, sudah tidak ada kapsul ya di dalam mulutnya ya. Oke, sekarang kita coba yang kapsul lunak soft gelnya. Seperti tadi, kita tarik pelontar ke belakang, kita masukkan lagi. Sekarang kita coba untuk yang soft gel, tapi kali ini kita coba tanpa menggunakan pelontar tablet atau tablet introducer. Kalau misalkan alat ini susah ditemukan di sekitar tempat tinggal kalian bisa menggunakan tablet introducer dari ciptaan Tuhan, yaitu tangan kita sendiri. Jadi sama, kita pegang seperti ini kapsulnya, jari tengah digunakan untuk membuka rahang bawah. Kita angkat, ini kita lakukan dengan cepat ya, jangan perlahan-lahan. Nah, kita buka mulutnya. Bukanya tetap pakai jari tengah ya? Pakai jari tengah, lalu ini diletakkan di pangkal lidah. Jadi supaya bisa segera masuk. Nah, lalu segera ditutup. Kita tahan pakai jari jempol kita, lalu dilus lagi tenggorokannya. Kita coba lihat, sudah ada respon menjilat. Masih ada ya tabletnya, kita tutup lagi. Kita biarkan dia menelan dulu. Kita elus-elus. Tunggu sampai ada respon menjilat. Ayo. Ya, ayo telan ya. Nah, udah ada respon menelan. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah nggak ada ya kapsulnya ya di dalam ya. Nah, oke, good girl, good cat. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan soft gel. Biasanya yang kemasan seperti ini tuh vitamin ya, vitamin untuk nutrisi nafsu makan dan kesehatan rambut dan bulu. Ini bisa juga kita berikan tanpa menggunakan cangkangnya atau menggunakan soft gelnya. Jadi kita buka ujung kapsulnya dengan gunting, kita sobek sedikit saja. Nah, kalau sudah keluar isinya, kita berikan di luar mulut si kucing. Kita bukakan, lalu tekan soft gelnya. Nah, tunggu respon menjilat. Nah, lalu dibuka lagi, kita teskan kembali.
Nah, lagi, nak. Nah, oke, good cat. Cangkangnya udah habis ya. Tuh udah kosong. Oke, sudah beres semua. Udah berbagai beres macam nih. cara kasih obat ya. Iya. Sirup udah, soft gel Tablet udah, udah. tablet keras, kapsul keras udah, serbuk juga udah. Semuanya udah, bahkan sampai terakhir tadi yang bentuknya minyak, Yang minyak itu ditetesin gitu juga udah. minyak atau gel. Makasih ya dok, aku udah tahu walaupun ya sedikit takut lah ya dok, karena takut kayak lebih lincahan dia gitu loh. Makanya kamu butuh bantuan orang lain, jadi butuh bantuan Iya, saudara kemarin atau aku orang tuh kesusahan rumah. karena cuma sendirian. Mana dia kan kecil ya, jadi kayak goyangnya Lebih kayak aktif banyak. banget gitu loh. Emang lebih baik kalau misalkan kalian harus meminumkan obat sendiri di rumah, paling nggak kalian harus minta bantuan orang lain. Minta bantuan orang rumah untuk ngebantu handle atau ngebantu pegangin, nah kalian yang minumin obat. Iya, nanti aku minta tolong handle aja. Pokoknya ingat jangan sampai dipaksakan, ya supaya dia tidak trauma minum obat. Iya. Buat suasana minum obat lebih menyenangkan, jangan lupa perlahan-lahan, terus sebut namanya, kalau perlu disayang dulu, nunggu tenang baru diberikan. Berarti nggak boleh kalau misalnya suasananya kayak jelek gitu ya dok, moodnya jelek. Moodnya gitu. jelek, tapi kalau misalkan memang mau nggak mau dia udah masuk jadwal minum obat ya tetap harus diminumin sih, cuma itu ditenangin dulu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Iya, makasih ya dok udah datang ngasih info, ngasih cara minumin obat. Oke sahabat Tebi, makasih yang udah nonton ya. Sampai jumpa di next video, bye bye.